Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombang Tertak Pare Kediri rahimani Allahu iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab kumpulan 88 mutiara faidah. Dan kita masuk pembahasan yang berikutnya masih dalam bab perkataan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini. Poin yang ketiga berjudul nyanyian sumber malapetaka. Jadi banyaknya malapetaka yang terjadi di tengah-tengah manusia. Di antara sumbernya adalah nyanyian dan lagu-lagu. Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala berkata, Faswul ghina'i, tersebar luasnya nyanyian atau lagu-lagu, fil mustama'i, di tengah-tengah masyarakat, min a'dhamil asbabi, termasuk sebab-sebab terbesar. Awalan yang pertama, lizawalin ni'ami, hilangnya berbagai macam kenikmatan. Jadi hilangnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pada asalnya Allah karuniakan nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambanya, tiada lain adalah sebabnya nyanyian yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Maka jika kita menginginkan nikmat Allah itu langgeng kita terima, maka jangan sekali-kali kita menyanyi atau menyebarluaskan nyanyian. Tsaniyan yang kedua, wa hululin niqami, dan datangnya berbagai macam bencana. Jadi bencana-bencana itu datang dan menimpa. Itu sebabnya karena tersebar luasnya nyanyian dan lagu-lagu. Tsalitsan, dan yang ketiga, wa kharabid daulati, hancurnya ad-daulati, sebuah negara. Satu negeri, sebuah negara akan hancur disebabkan tersebar luas di negeri tersebut nyanyian dan lagu-lagu. Rabi'an yang keempat, wa zawalil mulki, dan lenyapnya, hilangnya kekuasaan. Termasuk banyak dulu negara-negara, negeri-negeri yang ada di muka bumi. Namun sekarang negeri-negeri itu hancur dan tidak ada lagi. Tinggal kenangan namanya saja. Atau bekas-bekas reruntuhannya saja. Itu semuanya disebabkan apa? Tersebar luasnya nyanyian dan lagu-lagu. Termasuk Andalusia para jemaah. Termasuk Andalusia, Filipina, negeri-negeri ini asalnya dikuasai oleh kaum muslimin, sekarang di tangan orang-orang di luar Islam. Tidak ada lain dansa-dansa dan nyanyi-nyanyian tersebar luas di negeri tersebut. Khamisan yang kelima, wa kathratil fawdha, dan banyaknya kekacauan. Jadi kekacauan, ketidakamanan, ketidakdamaian itu sebabnya yang terbesar adalah ketika tersebar luas nyanyian di sebuah negeri. Kalau kita ingin negeri kita ini negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini damai, aman, sejahtera, maka hendaknya kita menjauhi nyanyian dan lagu-lagu. Sadisan yang keenam, wal tibasil umuri, dan rancunya berbagai macam urusan dan perkara. Jadi perkara-perkara tidak tertata, tidak bisa tersusun dengan baik, urusan-urusan tidak terselesaikan. Ini semuanya adalah sebabnya adanya nyanyian dan lagu-lagu. Coba orang yang suka menyanyi, itu banyak menunda-nunda pekerjaannya para jemaah. Untuk menyanyi, untuk berdansa, untuk keluar masuk tempat-tempat nyanyian dan hiburan. Sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan penting yang dia telantarkan. Dan faidah dari ucapan ulama tersebut dari Al-Allamah Al-Faqih
Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang pertama, musik dan lagu-lagu itu hukumnya haram. Jadi hukum asal musik dan lagu-lagu diharamkan. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira. Akan benar-benar ada. La yakunanna min ummati aqwamun. Akan benar-benar ada di tengah-tengah umatku kaum-kaum yastahilluna al-hira. Mereka menghalalkan zina, wal harir, dan menghalalkan sutra, wal khamra, dan menghalalkan minuman yang memabukkan, wal ma'azif, dan menghalalkan alat-alat musik. Itu akan ada. Sehingga alat-alat musik dan nyanyian itu diharamkan berdasarkan nas hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, akan muncul banyak kerusakan akibat tersebar luasnya musik dan nyanyian. Jadi akan muncul banyak kerusakan di tengah-tengah masyarakat di sebuah negeri jika musik dan nyanyian tersebar luas di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, ulama besar ini guru dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menyebutkan bahwa di kota Madinah lelaki-lelaki yang biasa melantunkan lagu-lagu, nyanyian-nyanyian adalah kaum banci dan bencong. Sehingga kalau laki-laki itu menyanyi, berarti dia bencong. Ini menurut Imam Malik. Jadi ketika itu di Madinah, laki-laki yang biasa nyanyi, biasanya mereka kaum banci dan bencong. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat, alat yang boleh ditabuh, disertai dengan syair-syair yang baik, syair-syair yang berisi kebaikan, anjuran kebaikan dan kebenaran. Alatnya adalah rebana saja. Rebana. Dan yang menabuh, yang diperbolehkan untuk menabuh serta melantunkan syairnya adalah para gadis yang masih kecil yang belum balik. Jadi yang menyanyi dan menabuhnya siapa? Gadis-gadis kecil, bukan ibu-ibu, bukan remaja putri yang sudah balik, apalagi laki-laki, bencong nantinya. Jadi bencong para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Hadanallahu iyahum. Semoga Allah memberi hidayah kita dan mereka. Dan alhamdulillah banyak di antara penyanyi-penyanyi yang sudah mulai taubat. Alhamdulillah. Ala nikmatil Islam wal iman was sunnah. Dan itu hanya diperbolehkan di saat pernikahan dan 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha saja. Boleh menabuh rebana. Siapa yang menyanyikan? Gadis-gadis kecil, anak-anak kecil yang belum dewasa, belum balik. Yang kelima, Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, mencela kaum sufi yang biasa berzikir dengan bernyanyi-nyanyi, bahkan disertai tabuhan-tabuhan. Dicela itu dicaci, dikata-katai oleh Imam Syafi'i. Dan mereka tidak diterima syahadatnya oleh Imam Syafi'i. Antum baca Al-Um itu, tidak diterima syahadatnya. Orang yang menyanyi tidak diterima syahadatnya di zaman Imam Syafi'i. Jadi kalau dia menjadi saksi tidak diterima, harus dicari saksi orang yang tidak pernah menyanyi. Luar biasa para jemaah di zaman para salaf. Sehingga agama terjaga di zaman itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.